Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. معاشر المسلمين hadirin jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan bacaan kitab kita Kasyifatus Sajah. Ini pasal yang terakhir. Bisanadina muttasil ila al-Imam al-Muallim rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. قال فصل في بيان ما لا يفطر مما يصل إلى الجوف. Ini masih bab puasa. Di antara yang membatalkan puasa, masuknya sesuatu ke dalam rongga kita secara sengaja. Ada 7 perkara yang walaupun masuk ke dalam rongga tubuh kita itu enggak membatalkan puasa. Ini 7 yang akan dibahas oleh beliau. Qala walladzi la yuftir mimma yasilu ilal jawf. Dan perkara yang tidak membatalkan puasa jika sesuatu itu masuk ke dalam rongga kita. Minal a'yan, dari benda-benda, dari yang paling kecil seperti debu, pasir, hingga yang paling gede yang memungkinkan masuk ke dalam tubuh kita. Min manfadin maftuh, dari tempat atau rongga yang terbuka. Kalau enggak rongga terbuka, itu jelas tidak ada khilaf. Ini jelas-jelas pertama yang masuk itu benda. Yang kedua, masuknya dari manfaz, dari tempat masuk atau dari rongga terbuka. Atau mulut gitu ya, apa hidung, nggak termasuk mata. Ini mata bukan termasuk rongga. Jadi kalau sesuatu masuk ke mata kita, itu jelas nggak membatalkan puasa. Mau air, mau debu, mau kelilipan misalnya.
Karena mata itu bukan rongga. Ini yang masuk ke dalam rongga, termasuk dubur. Kalau ada sesuatu masuk ke dalam dubur kita, nah itu membatalkan. Kecuali 7 perkara ini. Yang pertama sekaligus 3. Sesuatu yang masuk ke dalam rongga kita 3. Artinya 3 keadaan. Yang pertama mayasilu ilal jawfi binisyan. Sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh kita karena lupa. Mau ke mulut gitu ya, mau ke hidung ya. Misalkan dia lupa, dia lagi puasa ya. Kemudian dikumur, ditelan, atau memang disengaja makan ya, karena lupa ya. Artinya aktivitasnya memang makan atau minum, tapi karena lupa. Ini walaupun masuk ke dalam rongga tubuh kita, ini enggak membatalkan. Yang pertama tadi karena lupa. Yang kedua au jahlin atau ketidaktahuan. Dia nggak sadar, dia nggak tahu. Mungkin dalam kondisi tertentu dia lagi buka mulut, ternyata ada laler lewat masuk ke dalam rongga kita tanpa kita ketahui, atau mungkin masuk melalui dubur kita juga tanpa kita ketahui. Nah, ini dikecualikan, tidak batal kalau alasannya kita tidak tahu. Yang ketiga, au ikrahin atau karena ancaman, paksaan. Kalau nggak makan gue tembak lo kasarnya. Dia makan karena ancaman tadi itu. Walaupun masuk ke dalam jauh kata ulama, maka tidak membatalkan. Nah, ini ikrah ini sebagaimana dalam bab fikih yang lain itu ada syarat-syaratnya kata ulama. Yang disebut dengan ikrah mulji. Ikrah artinya ancaman atau paksaan yang mengancam jiwa kita. Kalau ancamannya tidak mengancam jiwa, itu bukan masuk kategori ancaman. Lo kalau kagak makan gue cubit lo misalkan. Dia makan ya batal puasanya, tibang dicubit doang. Tapi kalau dibunuh atau orang lain yang diancam bakal dibunuh, kalau kagak makan, lah bini lo gue bunuh, babe lo gue bunuh gitu ya. Yang kedua, orang yang ngancem, orang yang mampu merealisasikan ancamannya. Kita lihat nih, backgroundnya atau latar belakang ini orang memang kalau ngomong beneran nih orang. Gue bunuh lo, gue bunuh. Tapi kalau kita lihat nih orang tiba ngancem doang, dia bunuh laler juga belum pernah, gitu. Bunuh kita. Nempeleng orang belum pernah, nonjok orang belum pernah, ngancem bunuh kita. Kemudian jangan awas lu bunuh kalau nggak makan, kita makan, batal puasa kita. Karena kita yakin orang ini tidak mampu merealisasikan ancamannya. Nah ini syarat ikrah mulji. Sama juga dalam bab tolak. Lu kalau nggak cerahin bini lu, gue bunuh lu. Nah, itu jadi termasuk syaratnya. Kalau tidak mengancam jiwa, ya, kita jatuhin tolaknya, jatuh. Kebetulan gue nunggu cerahin bini gue, gitu kan. Ya, padahal diancam gitu doang, diancam kok tempeleng lo, pukul lo, gitu. Bukan ngancam jiwa. Yang kedua tadi, orang yang ngancam ini memang orang yang mampu merealisasikan ancamannya. Kita takut nih kalau dia ngancam nih beneran kasarnya orang itu. Baru itu masuk kategori ancaman. Tapi kalau enggak mengancam jiwa, kemudian orang yang ngancam juga enggak mampu atau kita yakini enggak mampu merealisasikan ancamannya, enggak boleh kita turutin. Kalau yang diancam itu perkara wajib atau perkara haram. Kalau enggak gini, kalau enggak mabuk loh misalkan ya, atau kalau enggak bunuh, atau kalau enggak zina, nah ini ancaman. Jadi karena lupa, karena tidak tahu, kemudian karena ancaman. Wa minal ikrah al-ijbar bis-sabbi fi halqih. Dan di antara bentuk ikrah itu adalah al-ijbar. Al-ijbar dia paksaan dengan menuangkan ke mulutnya. Bahasa kita dicekokin. Itu enggak batal puasa kita, dicekokin. Dibuka mulut kita, kemudian dituangin air seperti di Cina. Di Cina supaya pastiin orang muslim ini kagak puasa, jadi cekokin, dibuka mulutnya paksa cekokin. Nah, kalau nggak mau minum sendiri, ayo minum supaya pastiin ini orang kagak puasa.
Ya, anak-anak sekolah dipastiin di sekolahnya disediain makan siang. Pastiin mereka nggak puasa. Yang di rumah didatengin, disuruh lihat tuh, dilihatin makan nggak loh gitu ya. Nah, termasuk tadi dicekokin atau kalau makanan disuelin gitu ya. Itu nggak batal puasanya karena ada ancaman atau karena ada paksaan. Ya. Dalilnya hadis Nabi SAW. Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumah fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang lupa dalam keadaan puasa kemudian dia makan dan minum, hendaklah ia sempurnakan puasanya. Jadi jangan dibatalin walaupun sudah makan minum karena tadi lupa. Sungguh Allah yang telah memberi makan dan minumnya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Ini bahasa yang dipahami kalau kita ada pada kondisi yang tidak normal gitu. Normalnya puasa enggak makan enggak minum. Tapi karena kondisi tadi lupa, akhirnya dia makan. Maka di bahasa hadis terusin puasanya. Allah yang telah ngasih makan, ngasih minum. Karena nggak ada sesuatu terjadi pada diri kita kecuali semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk urusan lupa, ya, urusan lupa. Walaupun urusan lupa karena terkesan kurang, artinya ini bukan perkara yang positif, maka sunnahnya kita tidak nisbahkan kepada Allah. Yang membuat kita lupa Allah, tapi jangan bilang Allah membuat saya lupa. Justru dalam ayat Al-Quran misalkan Sayyidina Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa alaihissalam, mengatakan setan yang bikin aku lupa. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Tidaklah aku dibuat lupa kecuali oleh setan sehingga aku enggak ingat. Ada dijanjikan oleh Musa, ntar kalau ikannya ini hidup di satu tempat, maka itu tanda kita di situ bakal ketemu Khidir. Ketika dikeluarin ikannya, loncat ikan masuk ke dalam lautan. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Aneh jalannya itu. Tadinya ikan udah mati, udah buat makan, udah buat lauk, sampai kena air langsung hidup. Ya. Tapi dia nggak ceritain kepada Musa, dia lupa. Nah, setelah jauh perjalanan, kata Nabi Musa alaihissalam, "Ati ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasabah." Mana ya makanannya, keluarin. Udah capek nih kita jalan jauh. Diingetin. Oh iya, kelupaan. Di mana? Di sana. Akhirnya balik lagi. Itu kita ada kitab Atlas Quran, ya. Itu yang menjelaskan itu lokasi di mana Nabi Yusha bin Nun kelupaan ikan, ya. Kemudian lanjutin perjalanan, kemudian balik lagi. Kemudian tadi dari tempat asal Nabi Musa sampai ke tempat itu. Dalam Al-Quran ada dua istilah, namanya multaqal bahrain, tempat perjumpaan antara dua laut. Itu yang dikhilafkan oleh ulama, di mana lokasinya. Kan kita punya viral tuh, laut yang ketemu di tengah-tengah. Hadza azbun furatun wa hadza minhul ujaj. Yang di sini azbun furat, jernih, ya, airnya enak, tawar maksudnya. Yang di sini milhun ujaj, asin kemudian ujaj, ya. Nggak bisa kita minum, makin kita minum makin aus. Tapi bainahuma barzakhun, antara keduanya ada pemisah dan nggak saling, walaupun ombak begini-begini, yang di sini tetap di sini, tetap di sini. Nah, itu ada yang mengatakan di Gibraltar. Ada disebut dengan Majma' al-Bahrain. Kalau kita ke Maroko itu dekat dengan Bukit Gibraltar, itu dikatakan disitulah yang dimaksud dengan Multaqal Bahrain. Itu tempat dahulu Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Sayyidina Khidir alaihissalam. Nah, ini kaitannya tadi dengan ikrah, dengan paksaan sampai dimasukin ke dalam mulut. Nah, kalau lupa, bahasa Nabi, Allah yang telah memberi dia makan, Allah yang telah memberi dia minum. Dalam bab salat begitu juga. Nah, idza shalla ahadukum, jika seorang di antara kalian salat, summa nasiya, kemudian dia lupa berapa rakaat ini, ya.
Falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqan. Hilangin rasa ragunya, kerjain yang diyakini. Yang diyakini yang lebih sedikit. Kalau ragu 3 atau 4, ambil yang 3. Yakin itu pasti. Ya. Nah, kalau ternyata setelah kita sholat kita baru ingat, ya iya tadi udah 4, dapat tambah lagi. Yang tambah itu Allah catat dapat pahala sunnah. Ya. Kalau ternyata pas kita kira baru 3, akhirnya kita tambahin, ternyata setelah sholat baru ingat, oh iya emang tadi mau kurang 1 tuh. Nah itu setan jadi kecewa, dia udah bikin kita lupa. Ini orang nebaknya pas lagi, setan. Nah jadi nggak ada tuh istilah lupa kemudian berdampak jelek, enggak. Justru dengan sebab dia lupa, dia nambahin serakaat, yang 1 rakaat dicatat pahala juga. Yang ini lupa makan, Nabi katakan terusin puasanya, itu Allah yang masih dia makan. Nah itu dalam syariat, kalau kita kerjakan berdasarkan ilmu, salah pun dapat pahala. Mujtahidnya, imam-imam mazhab, walaupun pendapat mereka salah, ternyata nanti di akhirat tetap semuanya dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza ijtahada al-hakim fa hakama fa asaba falahu ajran, wa idza hakama fa akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang mujtahid menentukan hukum, ternyata ketentuannya benar, dapat 2 pahala. Kalau ternyata ketentuannya salah, dapat 1 pahala. Kenapa tetap dapat pahala? Karena dia telah bersungguh-sungguh, karena dia berusaha, ya. Kalau udah ngumpulin dalil, udah mengistinbat, ya. Maka yang 1 pahala itu catatan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasannya. Kasarnya kalau pakai ilmu, salah pun dikasih pahala. Lupa pun ditolerir lupanya. Nah, ini 3 hal sekaligus yang kalau masuk ke dalam tubuh kita, maka sesuatu yang masuk itu tidak membatalkan, karena lupa, karena nggak tahu, dan karena paksaan. Nah, qala awnisyanin malai tada awjan awran ikra al-jan. Warabi, adapun yang keempat, anak tadi langsung 3 ya. Kemudian yang keempat, bijaryani riqin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li uzri, yaitu dengan jaryan asal bahasanya lari, maksudnya ketelan di sini. Ketelan ya, riq ya, artinya ludah. Ludah ini banyak macamnya. Cairan yang keluar dari mulut kita itu banyak macamnya, tergantung konstruksinya kasar itu. Ada ludah yang tidak ada campuran kotoran, yang memang keluar dari mulut kita, tapi nggak mengandung campuran, gitu. Disebut dengan riq. Di dalam hadis ini diantara yang membawa keberkahan itu. Su'rul mu'min barakah, bekas minumnya orang yang beriman itu membawa keberkahan. Nah, ada yang kedua disebut nafas pakai sa, artinya yang keluar dari mulut kita itu tipis-tipis kayak angin, tapi juga kayak ada airnya. Itu ketika kita mimpi jelek atau mimpi menyeramkan. Falyanfus ala yasarihi salasan. Kalau kebangun mimpi jelek, ya, mimpi ini hendaklah dia berludah ke sebelah kiri 3 kali. Nah, ludahnya yang pus tadi itu, cuh gitu. Agak ada ini, agak ada cairannya, cuh doang. Nah, sama seperti hizib Imam Nawawi. Hizib Imam Nawawi di akhir sebelum khaba'tu nafsi bismillahirrahmanirrahim aqfalu hasikati billahi wa fatihah. Sebelum itu kita dianjurkan untuk berludah. Tadi cuh kanan ke depan, kanan 3 kali, kiri 3 kali, kemudian ke belakang 3 kali. Itu proteksi diri dari gangguan. Nah, hizib al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Nah, ada yang juga disebut busok, ada juga disebut buzak pakai zai. Busok artinya ludah juga, tapi udah mengandung campuran-campuran yang ada di mulut kita. Ada sisa di gigi, ada sisa di ini, disebut dengan busok. Ada yang disebut dengan nukhomah. Nukhomah bahasa kita reak, dari mulut juga, tapi
masuk keluar dari pencernaan kita, masuk lewat tenggorokan kemudian keluar. Yang biasanya warnanya hijau atau kuning ya. Disebut dengan nukhamah. Ada yang juga disebut dengan bulgham. Biasanya keluar dari hidung kemudian masuk ke dalam mulut gitu ya. Nah, itu yang kita keluarin itu. Nah, itu sama semua keluar dari mulut. Tapi yang disebut di sini rik ya. Artinya ludah tipis gitu ya. Bukan ludah yang tebal-tebalnya. Nah, kalau ludah itu ya, masuk ke dalam tenggorokan kita, pencernaan kita, ini tidak membatalkan ya. Wa qad ajaza an majjihi li udhrihi, dan dia tidak mampu untuk meludahkannya karena uzur ya. Karena mungkin saraf-saraf yang ada di mulutnya itu udah lemah sehingga nggak bisa meludah, ngeler gitu ya. Artinya sebelum keluar, dia tidak keluar dari mulut, ditelan sama dia. Ini nggak membatalkan. Tapi kalau sudah keluar ya, udah lewatin batasan bibir, kemudian kita telan, nah itu batal. Udah nggak dianggap sebagai ludah lagi, dianggap benda asing yang masuk ke dalam mulut kita. Nah, jadi lidah lagi puasa jangan gitu ke bawah ke ini, kan asin-asin dikit, nyampur sama keringat lagi. Bi khilafi ma idza qadara ala majjih li taqsiri. Beda kalau seandainya dia mampu untuk meludah. Ya, kalau mampu meludah, dimeludahin. Kalau nggak mampu tadi itu, ya, mungkin juga karena udah di posisi yang lebih dekat untuk masuk, ya, mau dikeluarin nggak bisa, keburu masuk, nggak masalah. Wa dzalika ka ta'amin aw nukhamatin aw qahwatin, yaitu seumpama sisa makanan atau nukhamah tadi itu, artinya ludah yang ada reaknya, au qahwatin atau kopi, menjelang subuh dia ngopi, ketika masuk subuh sisa-sisanya masih ada, res-resannya masih ada, aromanya masih ada. Kalau mampu diludahin, kalau mampu dikeluarin, wajib dikeluarin. Fa idza syariba qahwatan, kalau dia minum kopi qubailal fajar, bukan qabla, qubaila, beberapa saat sebelum masuk waktu fajar. Wa baqiya atharuha lima ba'da, dan masih tersisa bekasnya sesudahnya, udah kumur, udah sikat gigi, masih ada di bekasnya itu. Nah, fa in bala riqahu, kalau dia telan ludahnya, al-mutaghayyir biha, yang telah berubah dengan sebab bekas sisa-sisa kopi tadi itu, amdan, secara sengaja, ma'a qudratihi ala majjih, sedangkan dia mampu untuk meludahkannya, membuangnya, aftar, maka batal puasanya. Walaupun tadi baru aja sahur, baru aja azan subuh, masih ada sisa nih. Kalau diludahin bisa, dikeluarin bisa, malah ditelan. Alih-alih diludahin, disuruh ditelan, aftar katakan. Wa illa kalau memang nggak mampu untuk dikeluarin, karena memang pas azan itu bekas-bekasnya belum semuanya dia muntahin atau belum semuanya dia ludahin, ternyata keburu ketelan. Ini karena dia nggak mampu untuk mengeluarkannya. Fala, maka tidak membatalkan. Wa nukhamatu bidam, nukhamah dengan membaca nun dhammah, nukhamah. Ma yukhrijuhul insan min halqih, apa yang dikeluarkan oleh seseorang dari tenggorokannya, min makhrajil kha, dari tempat keluar huruf kha, yang keluar dari situ tuh namanya nukhamah. Dalam hadis Nabi SAW masuk ke masjid, kemudian melihat mihrab, ternyata di mihrab ada nukhamah gitu. Ya, Rasulullah SAW nggak tanya siapa nih orang ini, gitu ya. Nabi SAW minta sahabat yang punya minyak wangi siapa? Nabi singkirin dulu kotorannya, kemudian Nabi minta minyak wangi, kemudian tempatnya dikasih minyak wangi. Itu kafaratnya, penebusnya kalau kita meludah bukan pada tempatnya, itu ganti pakai minyak wangi. Ya. Setelah itu baru Nabi terangin, jangan keburu mencak-mencak dulu, tapi itu belum bersihin dulu.
Kayak hadis orang kencing di masjid, ya, sablokin dulu, ini dulu baru Nabi terangin. Fulan, masjid nggak boleh buang kotoran. Bukan lagi kencing maki-maki, lu bakal tahu gini-gini, ada. Ya, kata Nabi, biarin. Lagi kencing dikejar-kejar, repot. Biarin, bisa sakit dia nahan kencing. Bisa juga belepotan sono kemari. Nah, setelah selesai, ya, baru Nabi suruh Zanub bin Ma, satu sablokan, satu ember. Setelah itu Nabi terangin, ya, selesai. Ya, kata orang tadi, belum pernah aku ketemu guru yang selembut itu. Fama zajarani wala wabba, saya nggak dibentak, saya nggak dikata-kata, katanya. Maksudnya nggak dikata-katain gitu. Cuma itu doang. Nah, ini begitu juga. Ya, setelah dibersihin pakai minyak wangi, ya, Nabi nggak cari tahu siapa orang. Kalau tadi kencing memang ketahuan lagi kencing dia. Gitu. Nah, ini nggak ketahuan. Tahu-tahu ada ludah di mimbar, di mihrab. Gitu. Nabi kemudian menyampaikan kepada umum semua yang hadir, kalau udah ketutup jangan dicari-cari. Ini udah ketutup nih, ya. Jangan dicari-cari. Kalau yang tadi memang dia kencing ketahuan. Nabi katakan, idza shalla ahadukum fala yabsuqanna tilqa'a wajhi fa innallaha tilqa'a wajhi. Kalau seorang sedang salat jangan beludah ke arah depan, karena dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hargai, hormatin itu posisi kita lagi salat, lagi menghadap Allah. Ya, itu lagi menghadap Allah, jangan beludah ke arah depan. Ya. Itu diterangin lebih lembut. Siapa nih yang gini? Nggak pakai siapa-siapa ya. Biar yang sudah tertutup, yang sudah tersembunyi, biar tersembunyi. Nah, di dalam hadis Nabi katakan, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Gak ada balasan kebaikan yang gak plus, pasti plus. Nutupin aib saudaranya, ditutupin aibnya di dunia dan di akhirat. Ada plusnya pasti itu. Gak akan ada kebaikan yang gak ada plus-plusnya itu. Pasti plus-plusnya. Sekali dong nutupin aib saudaranya, aibnya di akhirat. Kata ulama hadis, nutupin aib di akhirat artinya Allah ampunin, Allah mau maafin. Ditutupin malaikatnya, kayak ada catatan ininya, kagak ada nih. Ya, itu Allah tutupin, artinya Allah udah hapus. Ya. Malaikat penulis lupa, Allah yang menjanjikan tuh. Aku buat lupa malaikat-malaikat yang mencatat itu, ya, sehingga kita nggak dapat di catatannya. Qala bijaryani riqin bima baina aslihi wa qad ajaza an mazihi li uzrihi bi khilafi tada. Fa in bala ariqahu, kalau dia telan riqnya min makhrajil khatari wa zad al matrizi wa huma yukhrijuhu min al khaysum. Ada tambahan Imam Matrazi yang disebut dengan nukhama itu yang dikeluarkan dari khaysum. Dalam hadis Nabi sabdakan, fa inna syaitan yabitu fi khaysumati ahadikum. Khaysum artinya batang hidung, ya, dari batu gitu ya, kemudian keluar. Ada ini riwayat yang keluar, yang pertama dari halak, dari tenggorokan, tempat makhraj kha, ya. Nah, ini khaysum, nah itu batang hidung. Dalam hadis Nabi katakan sunnah ketika kita bangun tidur, nah, salah satu yang kita lakukan tuh mencuci tangan, kemudian bersihin lubang hidung, karena syaitan semalam nginepnya di situ. Nah, syaitan nginepnya di batang hidung kita, karena itu satu-satunya akses yang nggak tertutup ketika kita tidur. Yang lain tertutup, mata ketutup, mulut ketutup, dubur ketutup. Nah, sedangkan lubang hidung kebuka. Nah, telinga ada gendangnya. Sehingga ketika kita tidur nggak kedengeran suara. Tapi kalau lubang hidung itu kebuka, setan mondar-mandir lagi kita tidur di situ, nginepnya di situ. Qala wal khamisu, adapun yang kelima yang tidak membatalkan walaupun masuk, ma wasala ilal jawf wa kana ghubar tari. Sesuatu yang masuk ke dalam rongga kita, mulut kita, yang masuk itu hanya berupa debu di jalanan, ya, yang ketika orang lewat debunya naik,
keirut sama hidung kita, ya, atau ketelan sama mulut kita, itu tidak masalah. Nah, ini perkara yang seumpama ini dalam istilah fikih disebut dengan umumul balwa, artinya perkara yang sulit untuk dihindari, sa'bul ihtiras. Hampir semua orang begitu gitu ya. Nah, ya kalau mungkin seseorang mengantisipasi dengan pakai masker, kemudian lagi puasa nih, ya pakai masker, ya boleh. Tapi itu tambahan gitu ya. Kan kalau begitu pakai kudu beli dulu maskernya gitu kan. Kudu bawa ke sana kemari dulu maskernya. Itu ngerepotin. Ya. Maka dikasih toleransi. Ya. Biasanya debu itu nggak masuk biasanya. Udah ambil hukum biasanya. Kalau dalam kondisi tertentu ternyata masuk dan kita nggak bisa mengantisipasi, nggak masalah. Ya, di Arab ada yang disebut dengan badai gurun. Jadi kalau peralihan dari musim panas ke musim dingin, tuh biasanya itu terbang itu debu, ya. Luar biasa tuh kayak apa? Angin topan itu muter-muter. Ya, badai debu namanya. Jadi kita berlindung tuh pakai jaket, pakai ini ya karena memang pengaruhnya luar biasa. Nah, sehingga kalau ada kejadian yang seumpama itu, ulama tolerir ya, dari debu jalanan yang masuk ke dalam rongga kita. Sama ada kalanya debu itu debu suci dari tanah biasa atau debu najis sekalipun. Ya mungkin ada tempat pembakaran apa ya. Kemudian berterbangan debunya itu najis misalkan. Nah, ini karena ini kondisi yang sulit untuk kita antisipasi, tidak membatalkan. Nah. Kemudian yang kelima dan keenam, ma wasala ilaihi wa kana ghirbalata daqiq aw zubaban ta'iran aw nahwa. Sesuatu yang masuk ke dalam rongga kita dalam bentuk girbal. Girbalah ini ayakan. Seumpama kita ngayak tepung, itu kan halus banget tuh. Sambil ngayak, mungkin bulan puasa, atau mungkin kalau orang dulu tepung beras, beras ditumbuk, kemudian terbangan tuh apa namanya itu kulit-kulitnya, atau debu-debu halusnya, lalu masuk ke dalam rongga kita. Nah ini tidak masalah. Ini sa'bul ihtiras, perkara yang sulit untuk kita hindari. Au zubaban ta'iran, atau seumpama laler yang terbang, lagi mangap laler masuk aja gitu, ketelan, itu nggak kita sengaja, ketelan. Kalau tadi makan lupa, ya, dikatakan Allah kasih dia makan sehingga terus puasa. Kalau laler ya, laler masuk, Allah kasih makan laler katanya. Itu ditolerir ya, karena masuk tanpa kita sengaja. Kaba'udin atau seumpama nyamuk, kayak gitu juga nyamuk bisa juga tuh. Kadang masuk lewat hidung, ya. Kadang masuk lewat mulut. Ya. Lima syaqatil ihtiraz, karena sulit untuk kita antisipasi, sulit untuk kita hindari. Fa in adarrat az-zubabatu jawfahu akhrajaha wa aftar wa wajaba alaihi al-qada'. Kalau seandainya dia yakin bahwa masuknya seumpama laler itu bisa membahayakan tubuhnya atau pencernaannya atau kesehatannya, boleh dibatalkan puasanya. Nanti tinggal diqadha. Walaupun secara fikih karena masuknya tanpa dia sengaja nggak batal puasanya. Tapi kalau dia yakin ini laler hijau misalkan, ketelan ya repot ini. Akhirnya mungkin dia minum banyak supaya dia muntahin itu. Ya. Itu kalau dia khawatir bisa mencelakakan diri. Tapi wajib diqadha nanti. Nambah dari Ibnu Hajar. Ya. Kalau seandainya walau ta'ammada, kalau ada unsur kesengajaan, dibuka mulut. Walau li ajli al-usul, summa hasala al-usul ba'da dhalik bi ghairi fi'li, lam yuftir 'ala sahih. Ya. Li ajli al-usul, summa hasala al-usul. Supaya bisa nyampe apa ini, dan ternyata nyampe atau masuk gitu. Nah, jadi kan nggak sengaja itu masuk. Kalau ini dibuka
sengaja supaya masuk. Ternyata masuknya setelah itu. Misalkan ada orang yang mungkin ya ini karena lagi puasa, lama nggak bicara, lama nggak makan, mulutnya jadi bau. Akhirnya dibuka mulutnya. Dan dibukanya itu dengan sengaja. Kalau tadi masuk nggak sengaja, ini bukanya sengaja. Ya, ada yang begitu. Supaya dia pengen gosok gigi, bisa gosok gigi, udah kita hahaha aja dah. Lagi gitu masuk tadi seumpama lalat. Fa'alaihi lam yaftir. Bi ghairi fi'li, tanpa ada tindakan dari dia. Bukan dia masukin langsung tuh mulutnya apa nih enggak. Dia cuma dia lagi buka doang. Ngapa lalat yang masuk gitu ya. Tujuannya bukan mau nangkap lalat. Maka tidak batal puasanya. Wala wa amma adapun law sara ba'da fathi famihi yatalaqqaf bihi al-ghubar min al-hawa fa innahu yadur. Setelah dibuka mulutnya ternyata banyak debu yang berterbangan pas lagi habis buka. Tadi pengen nyantain mulut nih, relaksasi aku gitu. Pas berbetulan saat itu kemudian ada badai debu. Dan dia tahu badai debu itu, tapi masih dibuka aja, lalu masuk. Nah, ini bisa batal puasanya. Yadur, membahayakannya. Artinya mengancam status puasanya. Kalau dia tahu itu memang lagi badai debu, di jalan sambil buka mulut. Orang badai debu nih kelilingin mukanya dikelilingin pakai sorban ya. Tinggal matanya doang itu kelihatan dikit. Atau sorban yang tipis digituin ya, supaya masih bisa melihat jalanan. Kalau ontak sih udah istimewa deh. Jadi makanya dia punya alis, dia punya struktur mata itu bisa mengantisipasi badai gurun karena memang namanya di gurun. Sehingga walaupun badai gurun itu ontak nggak terpengaruh, dia bisa jalan terus. Kalau kuda nggak bisa, kuda nggak bisa jalan kalau badai gurun atau badai debu. Kalau ontak masih bisa. Kalau syaqayul ghirbalah wa idaratul habbi minal ghirbalah. Ghirbal artinya mengayak. Ini antara bahasa Arab yang perlu diterangin karena memang ya enggak lazim atau jarang digunakan dalam bahasa kitab. Kalau dalam bahasa rumah tangga ya biasa tuh ngayak gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang orang Arab sendiri nyangka ada kata-kata yang kita nggak mungkin tahu, nyangkanya begitu. Kita pernah ngobrol sama ada namanya Syekh Al-Rusdi. Ketika kita ngomong salah satu dari akhlak seorang sufi itu omongannya di ayat. Nugharbilil kalam kita bilang itu. Itu ya anak, ente tahu deh girbal. Ente paham ente bahasa girbal. Kenapa emang? Itu di bahasa dia gitu. Nggak semua orang tahu tuh. Nah, biasa memang girbal gitu biasa ini. Ya. Karena bagi sebagian orang Arab, kalau dia ngomong sama kita, kadang standar bahasanya dikurangin dikit gitu. Karena dia nyangka kita nih yang berbahasa ini nih nggak paham. Kayak kita berbahasa Indonesia, kalau kita ya dengan sesama Indonesia kan apa aja kita omongin gitu. Tapi ketika ngomong dengan orang asing, ya bahasa Indonesia yang masih tertati-tati, kita pilihin kata-kata yang kira-kira dia bisa nyambung gitu. Nah ini girbal bahasanya, diayak-ayakan, ya, ngayak, kemudian terbangan itu bekas ayakannya, kemudian keirup ya, atau ketelen. Nah, ini tidak batalin puasanya. Qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini penutup daripada pembahasan kita. Nas'alullah al-karim bijahi nabihil wasim. Kita mohon kepada Allah Zat yang Maha Pemurah dengan jah. Jah ini kedudukan, keistimewaan, maqam. Dengan keistimewaan daripada Rasulnya yang wasim itu yang tampan. Ya, ini bahasa pujian kepada orang yang tampan. Nabi SAW ahsanun nas, manusia paling tampan. Ya. Jadi gunakan bahasa wasim. Ya. Sehingga ada ungkapan Arab. Ya. Biasanya orang yang ganteng bodoh gitu ya. Anta wasim lakinnaka balid.
ente ganteng, cuma ente bodoh. Artinya koplak, oon, ganteng doang tapi oon bahasa mereka gitu. Miwasim, bijahil nabihil wasim, dengan kedudukan nabinya yang tampan. Apa permintaannya? Ayyukhrijani minad dunya musliman, agar Allah mengeluarkan aku dari dunia, memaafkan, musliman dalam keadaan muslim. Jadi ada keluar ke dunia, ada keluar dari dunia. Keluar ke dunia artinya lahir. Kharaja ila dunya. Tapi kalau kharaja minad dunya, keluar dari dunia artinya wafat. Nah, ini rancu nih. Nah, tinggal lihat takdiahnya dengan huruf apa? Apa huruf min, apa huruf ila. Yang satu artinya keluar ke dunia, maksudnya lahir. Ada yang keluar dari dunia, artinya meninggal dunia. Qala musliman wa walidayya, dan kedua orang tuaku. Jadi kata Habib Salim Asy-Syatiri, kalau pengen orang tua kita dan orang-orang tuanya terus ke atas, itu dibaca dengan kasrah. Misalkan Rabbana fir lana wa liwalidina, misalkan wa liwalidaina, ini wa liwalidina. Berarti orang tua kita dan orang-orang tuanya, kakeknya, buyutnya ke atas itu. Nah, kalau wa walidaina itu bapak ibu kita doang. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Tapi ini dan buyut-buyutku sampai ke atas. Jadi singkat. Enggak pakai wa usulihim wa furu'ihim, udah langsung wa walidina. Wa ahibbai, dan kekasih-kekasihku. Ini salah satu keutamaan mencintai ulama, didoain tuh. Nah, mencintai ulama didoain didoain dalam kitab ini. Sampai kapanpun orang yang membaca kitab beliau akan membaca doa ini dan mengaminkannya. Dalam ungkapan para salaf dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang wajah, memandang hati para ulama. Yang beruntunglah seseorang yang ketika Allah memandang hati ulama itu terdapat nama kita di situ. Nah, jadi salah satunya yang disebut oleh Al-Imam Al-Munziri dalam kitab Targhib wa Tarhib, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hati orang yang saleh, kemudian ternyata di situ ada nama kita. Nama kita ini lantaran sering ditanya, aina fulan, kemana si fulan? Nggak ketemu, udah lama nih nggak ketemu, kemana tuh si fulan? Atau sekali aja nggak ketemu ditanya, kemana si fulan? Berarti kita sudah ada di hatinya. Nah, itu kata sebagian ulama, kalau kemudian Allah memandang hati si alim tadi, maka kita yang nama kita ada di hatinya itu akan kecipratan. Sabib, artinya cipratan keberkahan dari pandangan Allah kepada orang alim tadi. Disebut dengan ahibah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ini penting untuk kita dicintai orang beriman. Sayyidina Abu Hurairah sahabat Nabi, perawi hadis. Nah, luar biasa dah kedudukan beliau. Nah, ketika ibunya kemudian masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah aku dan ibuku, dan bapaknya sudah meninggal duluan, agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kami berdua dan mencintai orang-orang yang mencintai kami berdua. Allahumma ahibbana wa ahibba man ahabbana. Ya Allah, cintailah kami dan cintailah orang-orang yang mencintai kami. Itu manfaatnya cinta orang saleh itu, didoain itu. Cintai kami atau cintai aku dan ibuku, dan cintailah orang yang mencintai kami. Rasul doain, Allahumma ahibba Abu Hurairah wa ummahu wa ahibba man ahabbahuma. Ya Allah, cintailah Abu Hurairah, cintailah ibunya, dan cintailah orang-orang yang mencintai keduanya. Sebut dengan mahabbatus salihin, cinta orang saleh.
Ana wa man ilayya intama, dan kepada siapapun yang berintisab kepadaku, nyambung kepadaku, yang di atas dia. Wa man ilayya intama, dan kepada siapapun yang bersambung kepadaku. Intama yantami, ya. Sama seperti intasaba yantasibu. Intisab itu tidak hanya melalui jalur nasab, ya. Nah, jalur apapun yang nyambungkan sesuatu dengan sesuatu disebut intisab. Maka kalau kita kuliah ada dua sistem. Yang pertama namanya intizam, yang kedua namanya intisab. Intizam itu reguler, kuliah kayak biasa, pagi berangkat, siang pulang, dari Senin sampai Kamis, dari Senin sampai Jumat misalkan. Ada juga yang namanya tadi intizam, ada juga namanya intisab. Intisab itu dia nggak kuliah, daftar kuliah. Ini biasanya orang-orang Teluk, orang-orang Kuwait datang ke Mesir, daftar di Al-Azhar. Oke, tercatat sebagai mahasiswa. Nanti dipulang, dibawa kitab-kitab itu. Giliran mau ujian, dia datang, tinggal ujian doang. Nggak pernah kuliah, nggak pernah. Itu namanya intisab. Tadi yang reguler, intizam. Tidak reguler, ikut kuliah biasa. Ini intisab. Ini bukan masalah nasab. Artinya dia tetap terafiliasi ke kuliah itu, gitu. Walaupun dia nggak pernah kuliah. Gitu. Nah, intisab juga ada kaitannya dengan ilmu. Yang dikatakan oleh Imam Nawawi ketika disebut nama guru-gurunya fulan, dia berguru sama si ini, dia guru. Kemudian beliau katakan haula'i abai al-muttasilah bi ila Rasulillah. Mereka itu adalah ayah-ayahku yang menyambungkan sanadku kepada Rasulullah. Jadi bukan ayah yang melahirkan, tapi ayah yang menyambungkan sanadku kepada Rasulullah SAW. Haulai abai wa ajdadi an-muttasilah bi ila Rasulillah. Itu yang nyambungin nasabku kepada Rasulullah, itu nasab ilmu itu mereka, guru-guru ya. Nah, wa ayyaghfirli, dan aku memohon agar Allah mengampuni dosaku, walahum, dan untuk mereka. Untuk mereka tadi orang tua, kekasih, dan orang yang mencintai aku. Wa ayyaghfirli walahum muqhimatin walamama. Apa yang Allah ampuni? Muqhimatin, dosa-dosa besar, walamama, dan dosa-dosa kecil. Asal boleh semuanya, gitu kan. Walaupun dosa besar itu harus diistighfarin secara khusus. Dosa kecil itu bisa rontok secara otomatis. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus kejahatan. Artinya habis berbuat salah, salah satu bentuk taubat kita tutupin kesalahan dengan kebaikan. Apa kita sedekah, ya. Apalagi dalam hadis Nabi katakan sadaqatus sir tudfi ghadabar rabb. Sedekah yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi itu mampu memadamkan murka Allah. Jelas kalau kita berbuat maksiat Allah murka. Nah, dengan sedekah murka Allah padam. Ya. Apalagi dalam hadis lain Nabi katakan, ya, hadis qudsi, wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku selalu mendahului murkaku. Allah murka nih, tapi setelah itu kita buat ridha. Nah, rahmat Allah lebih cepat daripada murkanya. Murkanya lambat, ya. Tapi rahmatnya cepat. Nah, itu bahasa hadis qudsi. Wala mama. Nah, itu Al-Quran juga menggunakan bahasa lamam. Illal lamam, kecuali lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf Rasulillah ila kafatil khalq Rasulil malahim Habibillahil fatihil khatim. Ya, disebutkan gelar-gelar baginda Nabi. Nah, Rasulil malahim, al-malahim artinya peperangan. Rasul yang salah satu syariatnya adalah perang, untuk menjaga kehormatan agama, untuk menegakkan kalimatullah. Karena umat yang lain ada yang syariatnya tidak ada perang. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu nggak ada syariat perang. Ya. Orang ditempelin pipi kanan kasih pipi kiri, gimana mau perang? Yahudi disuruh perang, ogah. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna
Musa, ente aja deh pergi perang ke Tuhan, kami nungguin di sini. Masa pulang perang suruh nungguin? Enak banget nungguin doang. Itu orang-orang Yahudi. Adapun kaum muslimin, dikatakan yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Mereka cinta mati seperti kalian cinta hidup. Orang cinta hidup, operasi 300 juta juga dibayar, cinta hidup. Gadain rumah, jual rumah, apa cinta hidup. Nah, ini mereka ini justru cinta mati. Kalau ada yang meninggal di atas kasur, mewek mereka tuh. Nangis, Sayyidina Khalid bin Walid nangis. Hampir enggak ada peperangan yang enggak aku ikutin. Hampir enggak ada seujung jari yang kagak ada bekas lukanya di tubuh beliau, tapi kok mati di atas kasur seperti binatang mati. Artinya mati begitu aja, bukan mati karena ditusuk, bukan mati karena ini. Ya, walaupun kata ulama karena beliau digelari Saifullah, pedang Allah. Kalau mati di medan perang seakan-akan pedang Allah patah. Ya, pedang Allah patah. Namanya doang pedang Allah, ngapa mati? Ya, akhirnya wafatnya di atas kasur. Yang namanya Saifullah meninggal di atas kasur. Qala Habibillahil Fatihil Khatim wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi selesai kita. Nanti tasyakurannya habis minggu depan insyaallah. Potong apa lagi? Potong kambing, potong sapi. Potong perasaan aja dah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi diamankan Allah ya. Alhamdulillah, syukurillah. Kita telah hatamkan ini kitab Kasifatus Saja. Ini syarah penjelasan kitab Safinah. Ini kitab paling dasar dari kitab Safinah dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang kitab Safinah itu sendiri dikarang oleh Al-Alim Habib Salim bin Abdullah Al-Hadrami yang kuburnya ada di Jeruk Purut. Kapan-kapan insyaallah kita ziarah sana. Nah, kitab ini disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi At-Tanari Al-Bantani. Ya, beliau ini menyebut nama kitabnya Kasifatus Saja. Kasifah artinya penyingkap, as-saja artinya kegelapan, as-sajiyah. Nah, jadi ini Al-Faqir nih sebelum mengajar kitab-kitab karangan Al-Imam An-Nawawi ada bisyarah, walaupun dikatakan dalam riwayat ar-ru'ya tasur wala taghur. Mimpi itu sekedar nyenengin hati, tapi jangan menipu diri. Mimpi gini kemudian jadi ngomong enggak. Mimpi itu sekedar menghibur hati, bukan menipu diri. Jadi Al-Faqir suatu saat pernah ziarah ke Habib Alwi Kunjung, Habib Kunjung. Di situ ada beberapa foto para ulama, para masyayikh. Salah satunya Syekh Nawawi Banten, karena beliau ini masih mutaakhirin gitu. Pernah di Mekah, kemudian pernah ke Mesir. Karena kitab-kitab beliau itu banyak dicetak di Mesir. Ada percetakan namanya Mustafa Al-Babi Al-Halabi. Nah, beliau ngirim naskah dari Mekah ke Mesir. Pihak percetakan tidak pernah kenal beliau ini. Tapi ngelihat tulisannya, bahasanya, ilmunya, kagumnya luar biasa. Ngebayangin beliau ini sosoknya berwibawa, kayak ulama besar, wibawa. Akhirnya beliau diundang datang ke Mesir. Saat datang mereka bingung, orangnya kecil, kurus kecil. Dan kalau di sini kayak Pak Said dulu, Allah yarham, orang kecil kita nih, daging kecil itu. Nah, dimuliakan, dihormati. Nah, jadi setelah itu sehari atau 2 hari setelah itu saya ngimpi ada satu majelis, ada beberapa orang. Nah, situ Syekh Nawawi Al-Bantani lagi ngajar, kita duduk di belakang. Nah, yang ana ingat di situ beliau berdoa satu lafaznya. Yang doa ini ana belum pernah temuin di kita, ana belum pernah dengar orang ngucapin. Dan ini maknanya luar biasa. Beliau berdoa, Allahumma rzuqna ahwalas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kami ahwalnya orang-orang saleh. Karena yang selalu kita pelajari akwalnya, ucapannya, omongannya orang saleh, tapi ahwalnya
Kita belum dapat ahwal itu keadaan ibadahnya, akhlaknya, itu namanya ahwal. Ya Allah anugerahkanlah kami ahwalnya orang saleh. Kalau akwal ada di kitab, ahwal nggak ada di kitab. Ya. Kalau ahwal ini akhlaknya, kemudian juga makomnya dan kedudukannya. Ya, kita dibilang amin. Nggak ada doa sebelum dan sesudahnya, cuma itu doang. Dan setelah bangun kita masih ingat, masih hafal kalimat itu. Allahumma rzuqna ahwalas salihin. Ya Allah anugerahkanlah kami hal keadaan orang-orang saleh. Ini Imam An-Nawawi Al-Bantani Tanari. Dia pernah dulu ziarah ke Allah yarham Ki Abdul Hamid Kebayoran Lama. Dulu beliau ini punya abang namanya Kiai Jabir. Kiai Jabir itu orang tuanya Haji Apu Kuningan. Ini ada di Kebayoran Lama. Jadi mereka cerita dulu ngaji dengan guru Mughni yang bawain kitabnya. Ngaji juga dengan Tubagus Bakri di Banten. Nah, ketika Tubagus Bakri itu ngajar, setiap beliau mau pulang dipanggil, saudara, mau kemana saudara? Saudara, apa mungkin basa-basi doang, apa gimana? Akhirnya setelah sering, guru, kok saya dipanggil saudara? Emang gimana? Ente itu, disebutin nasabnya. Kemudian diserahin itu, sajarah itu, pohon nasab. Ini di sini. Di bawah itu ada Tubagus Bakri dan itu ada stempel kerajaan Banten gitu ya. Untuk mengisbat nasab sampai kepada Sunan Gunung Jati dan juga seterusnya. Nah, itu sama Ki Hamid kita kasih lihat, kemudian dikasih nih nasab keluarga kita. Nah, itu ditulis di situ ada pengakuan. Nah, itu di situ dalam nasab itu ada itu jalur ke Syekh Nawawi Al-Bantani At-Tanari. Dan dari situ terus sampai kepada Sunan Gunung Jati. Nah, ini sebelum kita baca kitab ini. Setelah itu ya kita baca kitab beliau ini Tafsir Munir di Nurul Yakin, kemudian di ini sebelumnya juga dihatamin di Bijaya, kemudian juga di Bangka, sudah dihatamin. Nah, ini sekarang alhamdulillah untuk beberapa kalinya kita hatamkan kitab ini. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk Syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, dan juga yang menulis kitab aslinya yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad ibn Sumair Al-Hadrami. Mudah-mudahan Allah SWT yu'id alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa asrarihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yulhiquhum fi zumratil anbiya was siddiqin wa syuhada wal anbiya. Wa anna Allah ta'ala yaghfir lahum dhunubahum wa kaffara lahum sayyi'atihim wa yulhi darajatihim fil jannah. Wa anna Allah ta'ala yakunu ma'ana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi an-niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salihin wa ala ma nawa masyayikhuna ayatani lailahum al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة واستر عيوبنا واكشف كروبنا وعامل روعاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم كما وفقت على الخير للخير وأنتهم عليه ووفقنا للخير وعنا عليه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا أحوال الصالحين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.